Thank you, Pak Wid. Ya, Shalom, selamat pagi semuanya, teman-teman. Saya percaya di dalam Tuhan selalu ada kesegaran, ya, ada sukacita. amin. Tapi saya agak terlambat bangun, mohon maaf. Nah, oke, saya boleh share screen ya. Oke, saya mau melanjutkan dari 1 Korintus 10 ya, tentang orang-orang Israel di padang gurun itu menjadi contoh ya, menjadi peringatan supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, kita sudah belajar peringatan-peringatan apa saja ya, tentang dosa-dosa dari bangsa Israel saat di padang gurun, supaya jangan sampai kita melakukan itu dan kita binasa. Ya. Nah, justru saat ini saya mau lanjutkan dari sisi yang lain. Ya. Saya mau lanjutkan dan kira-kira apa yang harus kita lakukan, teman-teman, di padang gurun kehidupan ini, supaya kita bisa masuk ke tempat yang Tuhan janjikan, ya, tanah Kanaan yang sejati, ya, yang seperti waktu Musa katakan kepada bangsa Israel, seperti Tuhan berkata kepada ya lewat Musa, ya, itu dikatakan bahwa itu adalah negeri yang penuh dengan madu, susu, yang semuanya indah gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di masa-masa ini, di saat-saat ini, ya, kita ada di tengah pandemi. Situasinya waktu kita pertama kali masuk, ya, itu mungkin shocking buat kita ya. Kita belum pernah seumur hidup mengalami situasi yang seperti ini. Banyak yang dulu kita lakukan, bahkan beribadah, ya, kita ke mall, bahkan rekreasi, ya, tidak bisa lagi seperti dulu. Ya. Ibadah tidak bisa leluasa, kita tidak bisa ekspresikan ya dengan khusyuk. Waktu dulu beribadah di gedung gereja, ya, sekarang di rumah. Ya, dulu saya masih ingat, saya waktu ada urusan ke Bali gitu, lagi saya audit ya, di daerah yang sangat kampung. Nah, hari Minggu saya tuh cari tempat ibadah ya, ada sopir kantor yang anterin, saya cari ya tempat ibadah sampai di satu rumah. Ya, tapi waktu rumahnya sederhana dan saya salah, saya pikir ini GBI, nggak taunya itu GPIB ya, ada lilin depan. Tapi saya bisa ibadah dengan khusyuk dan saya merasakan Tuhan hadir di situ ya, walaupun khotbahnya sederhana 15-20 menit, tapi buat saya firman Tuhan itu luar biasa di sana. Jadi saya pikir apa yang firman Tuhan katakan betul. Tuhan tuh mencari orang yang bersungguh hati, supaya Tuhan limpahkan kekuatan, urapannya ya, kepada orang tersebut. Dan saya alami itu, walaupun liturginya mungkin Bapak Ibu tahu ya, itu agak seperti Katolik gitu ya. Tapi saya bisa menikmati gitu loh, pujian di sana ya, dengan khusyuk. Dan kita tidak bisa juga melayani dengan cara seperti dulu. Ya, komsel, besuk, bekerja. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah dengar di Radio El Sinta ya, ada seorang narasumber, dia seorang konsultan, dan dia berkata bahwa manusia ini diciptakan untuk bersosialisasi secara fisik. Jadi Zoom atau pertemuan online itu tidak pernah bisa menggantikan pertemuan fisik. Ya. Jadi saya percaya ini adalah situasi yang sementara yang Tuhan izinkan. Ya. Untuk apa? Untuk kita persiapkan diri kita. Saya berdoa satu kali, Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya, waktu di tengah-tengah waktu pandemi lagi, belum Juli ya, belum yang mengganasnya waktu Juni Juli kemarin ya. Sebelumnya
Waktu saya berdoa, Tuhan, apa nih yang harus saya lakukan ya? Pelayanan seperti apa yang harus saya lakukan? Di tengah banyak yang saya mestinya banyak besuk, ya, tapi nggak bisa besuk leluasa, ya. Terus kemudian juga orang ya tahu sendiri Bapak Ibu teman-teman di Mandarin itu orang-orang yang sudah usianya senior, nggak bisa dikotbahin aja, harus one on one. Ya otomatis harus besuk, harus datang. Nah ini saya pernah lakukan telepon, lain sekali ya telepon dengan datang hadir tatap muka begitu. Nah jadi saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya dapat satu hal. Tuhan berkata, yang saya dapat ya impresi, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Nanti ada waktunya. Ya, supaya waktunya datang, engkau siap. Saya waktu itu nggak jelas apa, tapi ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan. Pertama, Tuhan sudah berikan setiap kita itu talenta. Ya, minimal 1 talenta. Tapi apa yang kita kerjakan dengan talenta kita? Apa kita pikir ya cuma 1, cuma ini nggak ada. Itu pandangan orang yang dikasih 1 talenta. Cuma ini. Kita melihat orang lain, wah punya banyak kebisaan. Saya nggak bisa, saya cuma ini. Lalu ya udah diam aja. Kita jadi pasif, kita jadi jemaat yang baik. Sebenarnya bukan cuma soal 1 atau 2 atau 5 talenta atau banyak talenta, bukan. Masalahnya kita kerjakan, kita jadi hamba yang baik dan setia nggak yang mengerjakan talenta kita atau kita kuburkan itu aja. Tapi waktu kita mulai kembangkan, waktu kita mulai kerjakan setia kita mengerjakan talenta yang cuma 1 itu, talenta yang 1 itu akan jadi 2. 2 akan jadi 5, 5 akan jadi 10. Masalahnya kita mau menghargai nggak talenta, walaupun 1 itu yang Tuhan berikan. Kalau kita setia, kita akan melihat, ya, Tuhan akan kembangkan. Ya. Jadi saya pikir seperti itu. Nah, coba kita lihat, ya. Masa pandemi ini atau masa yang tidak nyaman, masa yang seperti padang gurun inilah, ya, new normal. Ini adalah masa persiapan dan pemurnian. Kita coba lihat di dalam Alkitab, Ayub. Dia juga mengalami masa padang gurun. Bahkan yang lebih sangat ekstrim. Ya, semua kekayaan, keluarganya hancur. Ya. Bahkan istrinya dikatakan oleh Ayub sendiri, dasar perempuan gila. Kamu mau yang enak-enak aja dari Tuhan. Ya. Istrinya meninggalkan Tuhan. Ya, hanya mau yang enak-enak aja dari Tuhan. Kalau semuanya baik, nggak kelihatan. Aslinya kita itu seperti apa? Justru di tengah-tengah padang gurun ini kelihatan, Bapak Ibu, ya. Aslinya kita itu sebenarnya seperti apa? Kita bisa lihat kerohanian kita seperti apa. Tapi Ayub setia. Ya, dia dibersihkan. Dia pikir dia sudah benar. Ya, dia menantang Tuhan. Apa yang salah saya? Dan Tuhan mengakui dia salah. Tetapi Tuhan melihat Ayub belum sempurna. Dan di akhir ya, masa padang gurunnya Ayub baru sadar. Tuhan, dulu aku percaya kepadamu mendengar engkau dari kata orang. Tapi sekarang aku memandang. Sekarang aku mengerti tentang itu. Dan dia sadar akan dosa-dosanya. Ternyata dia bukan orang yang sempurna juga. Dan dia bertobat dari dosa-dosanya. Dari dosa kesombongannya. Yang dia tidak sadari. Ya, dan Tuhan pulihkan dia. Yusuf juga begitu. Tuhan memberi dia mimpi. Ya, matahari bintang akan menyembah dia. Mimpi yang indah. Dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia dipukul, hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Dijual jadi budak di Mesir. Ya, udah mulai baik, bekerja sama Potifar, masuk penjara lagi. Di penjara itu. Yusuf dimurnikan.
Musa juga begitu. Udah lahir di di keluarganya di istana Firaun. Tapi kemudian waktu umur 40 tahun dia harus ke padang gurun. Selama 40 tahun dia disiapkan. Jadi Musa ini menghabiskan waktunya 80 tahun Bapak Ibu di padang gurun, 40 tahun sendirian di padang gurun. Ya, di mana dia akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Terus kemudian dia kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kembali lagi padang gurun, 40 tahun lagi di padang gurun. Ya, tapi Musa dipersiapkan di padang gurun. Dia murnikan di padang gurun sehingga dia siap melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kita sedang dipersiapkan saat ini. Ini adalah ujian, ini adalah sekolah kehidupan kita. Supaya kita siap nanti dipakai Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ya, waktunya Tuhan memanggil, memakai kita. Daud juga demikian. Ya, dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Bahkan dia boleh tinggal di istana Saul, ya kan? Dia sudah mengalahkan Goliat dan dikawinkan dengan anaknya raja Saul, Mikal. Oh, dia sudah jadi pangeran, mestinya sudah jadi calon putra mahkota kan, ikut berperang bersama dengan Saul. Rakyat berseru-seru bernyanyi-nyanyi, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluhan ribu, berlaksa-laksa. Wow, bentar lagi nih aku jadi raja, bentar lagi. Tapi apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh. Dia kabur, dia bersembunyi di gua Adulam. Sudah itu 400 orang yang stres datang kumpul sama dia. Sendiri aja udah stres, datang lagi 400 orang yang stres. Tapi itu jadi 400 tentara Daud yang setia. Ya. Dia menjadi seperti orang gila waktu mau dibunuh, dikejar-kejar, ya, oleh musuhnya. Jadi dia mengalami hal yang, ya itu tadi dimurnikan. Bangsa Israel juga demikian. Yohanes Pembaptis juga begitu. Ya, dia lahir dalam keluarga imam, ya, bapaknya seorang imam, terus kemudian dia dewasa di padang gurun. Setelah keluar dari padang gurun dia siap, ya, meluruskan jalan bagi Tuhan Mesias. Ya, Tuhan Yesus juga dicobai setelah dia dibaptis, ya, di padang gurun berapa? 40 hari. Paulus juga begitu. Setelah dia bertobat, 3 tahun dia di tanah Arab. Ya, jadi kita lihat bahwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu semua Tuhan siapkan di padang gurun, di tempat yang tidak nyaman untuk melatih mereka supaya mereka siap. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, padang gurun itu satu-satunya tempat kita dipersiapkan Tuhan. Nggak ada tempat lain. Ya, kita sedang ditajamkan, kita sedang disiapkan. Tapi saya mau kasih tahu, nggak semua pencobaan membuat kita menjadi kuat. Saya melihat banyak orang yang hancur di tengah pencobaan. Dan kita lihat juga banyak orang yang binasa di padang gurun pencobaan. Ya. Jadi padang gurun pencobaan tidak selalu membuat kita jadi murni, tidak membuat kita selalu jadi kuat, tidak membuat kita selalu menjadi siap dipakai Tuhan. Enggak. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan supaya pencobaan ini tidak menghancurkan kita, tapi menguatkan kita. Padang gurun ini tidak membinasakan kita, tapi mempersiapkan kita supaya kita siap dipakai Tuhan. Ya, pada saatnya nanti. Ya, kita lihat masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua, Kaleb, Ayub, Yusuf, Musa, Daud, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Rohani dan mentalnya juga kuat. Ya, bayangin di penjara, orang yang masuk penjara pasti mentalnya kuat. Yang pelayanan penjara, lihat ya bagaimana di penjara begitu mengerikan. Jadi kalau mereka survive dari penjara dan tetap jadi orang yang takut sama Tuhan, itu mentalnya pasti baja. Ya. Ya, mereka akan mengenal Tuhan dengan benar dan setia sampai akhir. Atau pilihan yang kedua, tertinggal di padang gurun dan binasa.
Nah, ujian apa yang dihadapi di padang gurun? Ya. Pertama adalah makanan. Ya. Bangsa Israel Tuhan berikan. Jadi gini, Tuhan kalau izinkan kita di padang gurun, Bapak Ibu, Tuhan juga akan sediakan yang kita perlukan supaya kita bisa survive di padang gurun. Percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan mengasihi, nggak semua. Nggak seperti Bapa sayang anak, Tuhan mengasihi semua orang di dunia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Pertama, kita harus sadar, Tuhan itu pencipta kita, kita hanya numpang di dunia. Bertobat. Nah, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, itu menjadi modal pertama supaya kita bisa, modal utama, pertama dan utama supaya kita bisa survive dan kita bisa diproses dan kita bisa dimurnikan ya, di padang gurun dan tidak hancur. Ya. Karena hanya emas, perak, ya, permata yang bisa survive dari api pemurnian ini. Ya, tapi kalau jerami kayu hancur semua. Jadi iman kita harus iman yang seperti emas yang murni ini, iman yang sejati. Ya. Mari kita periksa hati kita. Ya, pertama ini, kita perlu puji hati kita. Ya, kita minta Tuhan selidiki hati kita dan kita bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya kita punya pengharapan yang benar sama Tuhan. Oke? Ya, iman yang benar. Nah, waktu kita ada di padang gurun ini, Tuhan sediakan makanan yang dari Dia, yang membuat kita bisa survive, yaitu mana. Ya. Mana ini katanya di dalam Keluaran 16 ayat 31 itu seperti penganan. Ya. Keluaran 16 ayat 31 dikatakan, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Enak kan? Iya enak Bapak Ibu. Pasti enak. Tapi makan 40 tahun mana terus ya enak juga kali ya. Makan kue putih tawar yang rasanya manis itu tiap hari ya. Selama 40 tahun nggak enak. Tapi itu makanan yang berguna buat kita. Dan dasarnya juga sebenarnya enak. Itu baik buat kita. Ya, ini adalah, dan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Ini adalah mana, ini roti kan turun dari surga. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakan aku, dia akan hidup. Ya. Pertama makan enak. Waktu kita ngalami Tuhan kasih mula-mula, oh luar biasa enak. Ya benar seperti madu, ya rasanya kuenya, rotinya itu. Tapi lama-lama mungkin ada yang bosan, jenuh, dan mulai pengen lagi makan yang makanan dari dunia. Ya, seperti itulah bangsa Israel. Ya, Yesus itulah firman Allah yang hidup. Kita bersyukur Tuhan sudah berikan kita firman. Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Ya. Manusia ditulis oleh ilham dari Tuhan. Ya. Itu pelita bagi hidup kita, terang bagi jalan hidup kita. Supaya kita tidak jatuh tersandung, tidak tersesat, supaya tidak binasa. Tapi kita manusia atau orang-orang Israel, orang-orang Kristen, orang Israel rohani lebih suka daging, semangka, bawang prei, ya, ikan yang ada di Mesir. Kita suka bosen, saya katakan beberapa hari yang lalu kan, suka bosen sama firman Tuhan. Lalu kita cari hal-hal yang dari dunia, berita dari dunia, penghiburan dari dunia, makanan dari dunia. Tuhan udah ingatkan, kalau kamu makan dari dunia, kamu akan lapar terus. Itu yang menyebabkan kita nonton drakor nggak pernah puas-puas. Lihat berita-berita, ya infotainment nggak pernah puas-puas dan rasanya untuk ya terus mau lagi dan nggak pernah puas. Nggak pernah kita merasa damai. Totonya habis waktu 4 jam, 5 jam.
dan nothing, nggak puas. Pengen nonton lagi, penasaran, dan nggak pernah puas. Kosong. Ya, jiwa kita akan kosong. Tetapi kalau kita makan firman, kita belajar, kita sadar ini yang perlu. Sadari ya, hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga kesehatan rohani kita. Jangan makan apa yang kita suka, makan apa yang kita perlu untuk bertumbuh dan kuat, sehingga dapat menang melawan tipu muslihat iblis. Ini harus kita sadari, bertobat dari kesukaan ya akan apa yang kita makan, tapi makanlah apa yang kita perlu. Ambil komitmen, disiplin, baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, ujian yang kedua adalah pencapaian, aktualisasi diri, kenyamanan diri yang kita kejar atau penundukan diri kepada Tuhan, total submission kepada Tuhan, mengikut Tuhan, menyangkal diri mikul salib, atau cari kenyamanan, cari kenikmatan diri sendiri, aktualisasi. Wah, gue hebat nih, gue mencapai ini nih, gue ya mau dikenal orang, mau dihargai orang, atau mau dihargai Tuhan. Taat kepada Allah dan tidak mencobai Tuhan seperti kalian. Ya. Bukan Korah. Nah, Korah ini mau nih aktualisasi diri. Emang Musa doang yang diurapi. Saya juga. Kenapa bisa begitu? Karena Korah juga seorang pemimpin. Bapak Ibu. Korah juga punya talenta tertentu. Dan dia merasa, gue juga bisa kayak Musa. Cuma begitu doang. Mimpin bangsa Israel. Kita semua nih anak-anak Tuhan. Diurapi semua. Ada talenta semua. Coba kita lihat. Ya, Bilangan 16 ayat 3. Ayat 1 mulai. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungut. Baru 2 bulan lihat mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, ada 10 tulah ya, membelah laut merah. Ya. Mereka sudah mulai bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menyatakan betapa ajaibnya dia. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, dan tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Wow. Dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat nih. Bilangan 16. Sudah. Ya, ada salahnya. Ini cerita tentang ya, Bilangan 16 ayat yang kelima ya tadi ya. Bilangan 16 ya, bukan Bilangan 16 ayat 3 ya. Maka mereka jadi Bilangan 16 ayat 1 mulanya. Korah bin Izar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan Oim dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya. Mereka bukan orang yang biasa-biasa aja, mereka punya keahlian, ya. Mereka seorang pemimpin. Nah, lalu mereka merasa ya mereka mau aktualisasi diri, mereka mau karirnya lebih tinggi lagi, mereka mau saingan sama Musa. Ya, emang Musa aja yang bisa begitu, gue juga bisa. Ya, mereka mau terkenal di mata manusia, bukan di mata Tuhan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Mengapakah kamu meninggikan diri atas jemaat Tuhan? Belagu banget sih Musa. Ya, memang lo aja nah. Tapi sebenarnya dia yang mau meninggikan diri sendiri. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan dia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya, siapa yang kudus, dan dia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkan yang mendekat kepadanya. Jadi kita lihat, ya sebaliknya Kaleb, dia juga seorang pemimpin, tapi dia nggak pernah tampil. Hanya kalau diperintah jalan. Jadi pengintai, jadi pengintai. Kasih laporan sesuai dengan iman dia melakukan. Apa yang Tuhan janjikan itu yang dia katakan. Ya. Cara pandangnya adalah cara pandang. Tapi Korah, cara pandang dia melihat situasi dengan cara pandang dia. Ini dosa orang Israel. Ini yang membuat kita binasa. Kita melihat sesuatu dengan apa yang kita lihat baik. Oh ini baik, oke jalan. Itulah dosa Hawa. Kita melakukan apa yang kita baik, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita suka. Tapi kalau Kaleb enggak, dia melakukan apa yang kata Tuhan baik, ya baik menurut dia. Walaupun dia harus kembali ke padang gurun, padahal dia nggak salah, dia ikutin, dan dia tidak pernah bersungut-sungut, dia jalanin, dan dia belajar terus. Justru lewat hal itu Bapak Ibu tahu, iman dia bertumbuh kuat luar biasa di tengah pencobaan itu. Di tengah padang gurun itu, dia juga mengalami kelaparan, dia juga mengalami kehausan, dia juga mengalami makan mana terus kan. Tapi dia tidak bersungut-sungut. Kita lihat hasilnya apa? Ya, Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Kata lain jiwanya adanya, maksudnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang bersungut-sungut, ya seperti Korah, pemimpin yang kayak dia juga seorang pemimpin, tapi dia enggak. Ya. Dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, total. Akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Kita lihat hasilnya. 45 tahun kemudian apa yang terjadi? Yosua 14 ayat 6. Tuhan sepertinya sudah melupakan Kaleb. Kan Tuhan udah janji kan, Tuhan akan berikan. Lalu Yosua mulai membagi-bagi wilayah. Oke, suku Ruben, suku Gad, suku yang lain-lain, oke kamu ke sana gitu ya. Kaleb kelupaan. Maksudnya Kaleb dilupakan gitu loh. Maksudnya si Yosua kelupaan. Kaleb nggak kecewa, dia maju. Ini kata Kaleb. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Dan aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Total. Ya, nah lihat, ya ngomong. Tapi ini yang saya mau sampaikan di sini. Ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup. Seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lama. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tua kan. Udah jompo kan. Tapi lihat imannya dia. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangin Bapak Ibu. Umur 85 kuatnya sama kayak umur 40. Artinya apa? Dia bukan kuat terus loh. Tapi dia makin kuat, makin kuat.
Kalau orang umur 85 bisa sama kuatnya dengan umur 40, artinya dia sangat kuat, Bapak Ibu. Artinya kalau dia umur 85 dengan kekuatan seperti itu, ditarik umurnya ke umur 40, dia akan jauh lebih kuat pada saat dia umur 40. Ngerti ya maksud saya? Jadi artinya kalau dia umur 40 dan dia bisa terus mempertahankan umur 85, sebenarnya kalau dia umur 85, dengan kekuatan seperti itu, orang kan umurnya kan makin lama makin lemah gitu kan. Jadi kalau dengan 85 dia masih kuat seperti orang umur 40. Jadi artinya kalau ditarik dia 40 tahun sebelumnya, dengan kondisi dia umur 85 seperti ini, dia akan waktu umur 40 itu jauh lebih kuat daripada orang yang umur 40 yang sama kuatnya dengan umur 85. Itu maksudnya. Ngerti ya? Jadi artinya apa yang dihasilkan dari firman Tuhan, mana yang dia makan setiap hari. Yang kata orang Israel waktu mereka mengeluh, aduh aku makin kurus nih, makin kurus, makin lama. Enggak. Itu membuat Kaleb menjadi lebih kuat fisiknya. Ya, daripada orang yang umur 40 tahun yang biasa. Ya. Jadi makanan yang dari Tuhan, geblengan, masalah yang Tuhan izinkan. Kalau kita setia, itu membuat kita semakin kuat. Ya, makin bertumbuh kuat. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak, raksasa. Bayangin umur 85 berani lawan raksasa. Ya, luar biasa. Jadi pada saat kita mau setia, Bapak, ikut Tuhan. Ikuti proses yang gak enak. Terus melekat kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Belajar kepada firman. Menyangkal diri. Mikul salib. Kita akan jadi kuat dan semakin kuat. Ya, sehingga kita siap masuk ke tanah perjanjian dan siap melakukan tugas yang lebih besar. Ya. Yang ketiga, ya, dosa sebenarnya ini, intinya ini, dosa Israel, dosa orang-orang Kristen adalah menyembah berhala. Bukan lawannya adalah menjadi penyembah yang benar. Jadi orang Kristen intinya dosanya adalah menyembah berhala. Mau uang, ya mau apapun juga, kenikmatan dunia apapun. Atau sebenarnya diri sendiri yang menjadi senternya, menjadi pusatnya, itulah berhala. Ya mau namanya mamon, tapi sebenarnya dia sendiri. Bukan Tuhan yang menjadi pusat. Ya. Orang-orang demikian mereka pikir mereka benar, mereka baik-baik aja. Semua dosa Israel di padang gurun adalah karena dosa penyembah berhala. Berhala mereka adalah ego mereka. Mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Bukan kepentingan Tuhan. Ya, kacamata mereka, sudut pandang mereka adalah apa yang baik buat saya. Bukan apa yang baik buat Tuhan. Aku. Percaya diri, bukan percaya kepada firman. Itu intinya. Itu dosa. Itu yang membuat Kaleb berbeda. Kaleb enggak seperti mereka. Itu disebut jiwanya, rohnya beda. Apa? Kaleb tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Dia tidak percaya diri, tapi percaya kepada Tuhan yang memelihara dia. Oke. Jadi kalau kita makan mana, terus kita menundukkan diri kita untuk mau taat Tuhan, bertobat. Terus setiap hari. Kita menjadi penyembah yang benar, bukan mencari kesenangan kita, kenikmatan, kesukaan kita, tapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita adalah hamba Allah yang sejati. Maka kita akan bertumbuh semakin kuat. Seperti Kaleb. Tapi pada saat kita mau cari apa yang kita suka, akan apa yang kita suka, ya kan, kita mau melakukan apa yang berkenan sama kita, enak buat kita, baik buat kita. Kita menjadi self-center. Akibatnya, walaupun kita punya talenta yang banyak, kita seorang pemimpin yang kuat seperti Korah, binasa. Jadi kalau kita lakukan 3 hal ini, makan mana, penundukan diri, menjadi penyembah yang benar, maka Tuhan akan bawa kita ke tanah perjanjian. Kita akan alami persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Sekarang sampai kekekalan. Oke, kita akan alami mulai sekarang kesegaran jiwa. Madu dan susu sudah mulai icip-icip, tapi nanti sih sampai puncaknya nanti. Ya, di surga yang kekal itu. Memerintah bersama Kristus. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kita di surga hanya santai-santai aja, duduk mau seco gitu tuh, aduh puji-puji Tuhan, santai. Bukan Bapak Ibu.
Ya makan buah yang kita suka, hang out, ngopi-ngopi, ya santai, rumah jalannya emas. Waduh, enjoy banget ya, muji-muji Tuhan. Tempat jadi di situ yang bagian singer, waduh, senang deh nyanyi terus gitu ya. Bukan. Kita memerintah bersama Kristus. Ya, di sini tempat kita ujian untuk menentukan kita pas apa enggak bisa memerintah bersama Kristus atau tidak. Karena yang di sini setia mengembangkan 2 talenta jadi 5 talenta. Di situ nanti di sorga nanti akan dipercayakan memerintah 5 kota yang bisa bersetia mengerjakan talentanya dari 5 menjadi 10 talenta. Di situ akan kita 10 kota. Ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sama seperti bangsa Israel. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, bukan cuma madu susu santai, waduh asik ya semuanya, enjoy life. Bukan. Mereka juga berperang dengan musuh-musuh yang lebih hebat lagi. Ada pertempuran-pertempuran yang lebih dahsyat lagi. Bahkan sering bertempur. Ya, dan mereka sudah latihan menjadi tentara yang kuat, dahsyat, sehingga bangsa Kanaan gentar. Mereka tentara-tentara profesional gentar. Mereka sudah latihan militer, tapi mereka kalah dengan tentara yang Tuhan sudah siapkan di padang gurun, dengan latihan militer yang Tuhan siapkan di padang gurun. Bapak Ibu, ya, kalah, libas semua. Ya, jadi ini persiapan. Nanti di sorga nanti kita akan memerintah. Kita nggak tahu memerintah di mana, kita nggak ngerti. Tapi yang pasti adalah kita punya persekutuan yang nyata dengan Tuhan Yesus. Dengan Bapa di sorga, dan kita akan memerintah bersama Yesus. Ya. Kita akan mengenakan diberikan mahkota. Mahkota itu lambang apa? Pemerintahan. Bukan cuma, emang kita pakai mahkota terus. Bapak pernah Ibu lihat? Mahkota, raja pakai mahkota terus keluyuran hangout di coffee shop apa segala. Nggak ada. Semua yang pakai mahkota itu sedang memegang tongkat pemerintah. Ya. Mahkota itu lambang pemerintah. Penguasaan, kekuasaan. Oke? Nah, jadi pasti ada tugas yang jauh lebih besar. Maka kesiapan ini satu-satunya kita dipersiapkan. Tempat kita mempersiapkan diri. Ya, inilah latihan. Tempat latihan kita. Inilah gua adulam. Ya, inilah tempat kita sedang digodok sama Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Ya, maka kita akan siap. Ya, jangan dengan cara kita sendiri. Oke, mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kau baik. Padang gurun ini justru ini tempat satu-satunya Tuhan kami boleh disiapkan. Kami boleh semakin menjadi seperti yang Kau rencanakan. Oh Tuhan, terima kasih buat semua talenta. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak memiliki satu talenta pun. Tuhan, kalau ada satu talenta saja dalam hidup kami, itu cukup Tuhan. Bagian kami adalah setia dalam perkara yang kecil. Maka Engkau akan tambahkan, Engkau akan percayakan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kalau kami setia dengan satu talenta, Kau akan tambahkan 2 talenta. Kalau kami setia dengan 2 talenta, Kau akan tambahkan 5 talenta. Kalau kami setia Tuhan, dengan 5 talenta, Kau akan tambahkan 10 talenta. Ini hanya masalah waktu, dan kami percaya Engkau berikan waktu yang cukup bagi kami. Untuk kami terus mengembangkan talenta kami. Kami mau setia, mempersiapkan diri kami. Semua masalah, semua kesusahan yang kami hadapi, Tuhan kami percaya Kau izinkan untuk melatih kami supaya kami semakin kuat roh, jiwa, dan tubuh kami seperti Kaleb Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya. Kami percaya Kau sediakan yang terbaik bagi kami. Itu satu-satunya cara supaya kami boleh menjadi yang seperti Kau kehendaki. Supaya kami siap Tuhan nanti masuk ke tanah perjanjian untuk memerintah bersama dengan Kau. Kami terima Tuhan hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru seperti Kaleb. Di dalam nama Yesus, hati yang mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Hati yang mau Tuhan menyangkal diri terus dan memikul salib. Makan apa yang Kau sediakan, bukan makan apa yang dunia sediakan. Makan apa yang kami perlu, bukan apa yang kami suka. Di dalam nama Yesus kami terima Tuhan roh dan jiwa yang baru ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Di suaranya nggak kedengeran, Di.
Masih di mic-mu buka, di mic-mu masih di mute. Ya. Nah, coba. Belum kedengeran suaranya. Ya, Pak, tapi sambil nunggu Odi sama Ani ya tadi Iya. bahwa sebetulnya padang gurun itu persiapan buat kita ya Pak, yang dilatih Iya. di padang gurun ya. Tapi saya tadi dapat Satu-satunya tempat pelatihan iya. ya di padang gurun, nggak ada tempat latihan yang lain. Kalau kita lihat ya di Alkitab dan dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan pakai ya semuanya. Satu lagi begini deh, tidak ada jenderal yang hebat tanpa melalui perang yang hebat. Nggak ada jenderal yang bisa hebat tanpa melalui. Jadi kalau dalam keadaan damai, jenderalnya jenderal-jenderal kantoran aja, jenderal-jenderal politik aja, ya. Tapi jenderal yang jago dalam jenderal yang terkenal, ya, jago dalam perang itu adalah jenderal-jenderal yang sudah melalui perang-perang yang dahsyat. Tapi justru di padang gurun banyak yang gugur ya Pak. Nah itu dia, karena dengan cara sendiri melalui padang gurun, ya kan, pencobaan yang sama. Jadi nggak selalu pencobaan itu menghasilkan yang sama, tergantung bahannya apa, ya kan. Seperti api, ya kan, nggak semua yang melalui api jadi murni, ada yang menjadi masuk ke api angus, ya kan. Kalau itu bukan bahan yang benar gitu. Jadi makanya tadi saya ingatkan bahwa kita perlu bertobat ya, punya hati yang benar, iman yang benar, pengharapan yang benar sama Tuhan supaya siap gitu loh, ya, melalui ini semua. Ya, sangat confirm Pak. Tadi di awal setengah 5-an waktu kita mempersiapkan diri, kita juga lagi bahas itu. Jadi sebetulnya masa-masa ini kan persiapan buat kita, tapi justru orang-orang terdekat kita, teman komsel kita gitu ya. Ya tadi mungkin mulai nggak tahan di padang gurun gitu ya. Jadi yang terus tadi kita doakan. Oh ya, silakan Oli sudah buka mic-nya. Ani mau bertanya atau teman-teman yang lain. Oli coba tes suaranya. Belum. Nggak keluar suaranya. Ani dulu coba Ani buka mic. Ada suara. Ya, sudah kedengaran Ani mau tanya silakan. Ya. Itu kenapa yang maksudnya tersinggung kita itu maksudnya punya mental Israel itu maksudnya biasanya kita bisa tuh menyesuaikan situasi ya, kayak sekarang pandemi ini kan yang awalnya kayaknya tuh sulit banget, berat banget gitu. Terus akhirnya kita bisa menyesuaikan diri gitu kan, menyesuaikan diri dan kayak tadi Bapak sampaikan gitu kan, maksudnya ini adalah latihan untuk kita mengenali diri kita gitu. Nah terus nanti biasanya tuh ya kalau udah normal lagi biasanya kembali lagi gitu, jadi kayak mental Israel itu cara mengeluarkannya di dalam diri kita itu maksudnya ada tips-tipsnya enggak? Maaf saya kurang nangkep nih, boleh tolong dibantu. Suaranya Pak, mic-nya deketin, mic kamu deketin Ani. Iya. Nah, tadi suaranya kurang. Ya. Cara mengeluarkan mental Israel di dalam diri kita itu gimana sih gitu kadang gitu? Iya, jadi intinya kan tadi saya udah bahas bahwa pertama seperti Kaleb ya, kita harus sebenarnya intinya gini gampang. Pertanyaannya adalah kita udah lahir baru belum? Itu dulu deh. Apa sih lahir baru? Nah banyak orang Kristen yang saya lihat, saya cek, dia sudah melayani, dia sudah jadi pemimpin, ya terus kemudian tapi saya lihat ada sesuatu sedikit ya, gejala yang agak aneh. Kok begini ya? Aneh gitu ya ngomongannya. Nah, terus kemudian waktu dalam kebetulan kompak saya tuh saya tanya. Saya minta semua cerita tentang pengalaman lahir barunya. Begitu giliran dia, saya dengar, wah ini belum lahir baru. Saya berasa ini orang belum lahir baru. Dia boleh punya talenta yang banyak, dia boleh jago, dia bahkan sudah jadi part-timer gereja ya.
sudah, wah bagus lah ya, wah juga khotbah bahkan sudah khotbah, tetapi hari ini hilang, ya, karena saya lihat belum lahir baru. Ya, ini yang penting. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa Kaleb itu punya jiwa yang, kalau bahasa Ibraninya disebut ruah, itu roh, ya. Dia punya spirit yang baru. Nah, kita punya spirit yang baru itu kalau kita lahir baru. Jadi dia lahir baru istilahnya kalau mau ngomong. Kaleb ini lahir baru. Nah, orang-orang yang binasa itu orang yang belum lahir baru. Wah, mereka, ya itu tadi, makanya pengharapannya, makanya apa yang mereka kejar itu adalah itu tadi, aktualisasi diriku, aku kelihatannya dia bisa karena dia tahu. Jadi gini, secara pikiran mereka percaya Yesus Tuhan, mereka tahu itu fakta Yesus Tuhan, mereka kejar itu, tapi mereka belum punya hati yang baru, belum lahir baru. Akibatnya ya tadi, ya sama aja orang ke Gunung Kawi, percaya Gunung Kawi itu hebat, makanya mereka pergi berkorban, ya jauh-jauh datang ke Gunung Kawi, ikutin tirakatnya. Tetapi tujuannya adalah untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka punya apa ya, aktualisasi, atau mereka punya ya, rezekinya mereka, ya keselamatan mereka di dunia ini, kesenangan mereka, keturunan mereka, supaya enteng jodoh, ya segala macam lah. Ya, tapi bukan karena mereka mau mengabdi Gunung Kawi itu. Nah, sama. Kita juga beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara orang dunia, seperti bangsa Israel tadi. Ya kan? Nah, bukan karena kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, intinya gini, kalau kita bisa jadi gini, nggak punya hati yang sungguh mengasihi Tuhan, seperti iman yang benar itu adalah imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan nggak memberkati saya tetap percaya dan setia sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami yang lebih lagi dari itu, sehingga nothing ini, apapun penderitaan apa yang dialami itu tidak menggoncangkan saya. Saya akan tetap kejar Tuhan. Saya akan tetap mau mendekat Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami kasih itu yang jauh lebih indah. Apa? Pengampunan dosa saya. Kita sadar bahwa hadiah yang paling indah. Coba kita lihat. Coba kita tanya. Nah gini, kalau mau tahu ya apa kita bisa survive nanti di nggak punya mental seperti orang Israel. Coba kita tanya. Apa sih dalam doa kita yang paling kuat kita doakan, kita kumpulkan selama ini? Kita pernah nggak berdoa sampai berjam-jam demi satu hal? Apa coba sebut? Demi sakit kita, demi masalah keuangan, demi masalah apa? Tapi pernah nggak kita berdoa berjam-jam bergumul sama Tuhan? Karena ada satu dosa yang kita mau beresin. Atau ada kita merasa, aduh Tuhan, gue berdosa banget. Dan kita bergumul, Tuhan, kita mau mendekat sama Tuhan. Kita merasa jauh dari Tuhan dan kita pengen datang mendekat sama Tuhan dan kita bergumul berjam-jam berhari-hari. Pernah nggak kita lakukan itu? Kalau kita pernah lakukan itu, artinya kita mulai punya hati yang benar sama Tuhan. Artinya itu yang terindah, yang paling kita rindukan, dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengasihi begitu karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita pernah nggak mengalami kasih Tuhan yang demikian? Kalau belum, itu yang harus dikejar dulu. Itu sedang beresin fondasi. Ya. Jadi kita nggak bisa membangun ke atas kalau fondasinya. Fondasi yang benar adalah lahir baru. Pertanyaan yang pertama adalah kita sudah lahir baru. Nggak peduli ya pelayanan kita seperti apa. Tapi kalau kita belum lahir baru, topong moyung lah, ATM. Ya. Kita nggak akan bisa ya bangun, bahaya. Satu saat goncangan datang, jebret, hancur. Jadi pertama fondasinya harus benar, lahir baru. Oke, kira-kira gitu ya. Ya. Ya, jadi memang fondasi kelahiran baru tuh dilihat dari proses perjalanan kita ya Pak ya. Ada dua. Lahir baru, nah begini. Lahir baru ada yang bilang ya dari buah-buahnya, tapi kadang-kadang dari buah-buahnya juga kita nggak bisa lihat. Maksudnya sekarang ini kita nggak bisa lihat ya, tapi ada satu yang kita bisa ngecek diri kita sendiri. Kita sudah lahir baru belum? Ya, pertama ada pertobatan yang sungguh dari kita. Kita mau bertobat terus. Ada pertobatan ya dalam hati kita. Terus kita merasa nggak puas. Aduh belum bener nih. Kita mau bertobat terus. Kita sudah bertobat dan mau bertobat terus. Itu satu. Kedua,
ada satu pengalaman bersama Tuhan yang menyentuh kita, terutama kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni. Ini nggak bisa kita usahakan, ini dari Tuhan. Ya, bukan perbuatan kita, tapi dari Tuhan. Nah, kita pernah mengalami ini nggak? Sesuatu pengalaman, aduh, kayak beban kita terlepas, dosa-dosa kita diampuni, dan kita begitu bersuka cita. Kita ada punya pengalaman kayak gitu nggak? Itu lahir dari roh. Jadi lahir dari air, pertobatan, dan lahir dari roh. Itu pengalaman bersama Tuhan. Dua hal ini indikasinya bahwa kita sudah lahir baru. Nah, berikutnya otomatis akan kelihatan kita akan ya berbuah ya dalam kehidupan kita ya. Kelihatan. Oke. Ya. Pak. Odi, ada ini sudah suaranya udah, Cak? Coba. Tes. Udah belum? Ya, sudah ada. Sudah. Ya, sorry kayaknya headset. Ya, yang hari ini masih ini ya, menyimak yang tadi Pak David sampaikan ya. Cuman yang kemarin ini kan lanjutan dari yang kemarin ya Pak itu. Iya. Ya, lanjutannya. Kalau saya sendiri sih ya belajar praktek sih diberkati sih Pak sama yang Pak David sampaikan di Komsel gabungan kemarin. Nah, soal yang penyembah berhala itu, terus semalam salah satunya yang saya tanpa sadar nih Pak, maksudnya kan semalam tidur jam 12 kurang dikit ya. Jadi pas tidur itu badan berasa capek kan ya, capek, langsung rebahan gitu. Terus saya maksudnya doa dalam hati gitu loh, doa dalam hati. Nah tapi pas ketika ngelakuin itu tuh kayak tiba-tiba Tuhan ingetin gitu loh, yang kemarin Pak David bilang gitu loh. Jadi maksudnya kalau hati kamu benar, sikapmu berdoa juga benar gitu. Langsung saya bangun waktu itu Pak. Semalam langsung bangun, langsung ya ternyata selama ini tanpa sadar saya sudah kayak gitu loh. Jadi nganggep enteng cara saya bersekutu sama Tuhan gitu loh. Gitu. Dan pagi hari ini ya tentang padang gurun yang kedua itu saya ya diteguhkan lagi sih. Ini masa persiapan, masa pemurnian. Saya pun sendiri juga di waktu-waktu ini ngalamin di mana ya saya kayak ya dipersiapkan, dimurnikan juga, tapi rasanya itu nggak enak gitu loh. Rasanya nggak enak. Yang kemarin Pak David sampaikan soal mana ya, tadi kan ada mana juga kan. Saya juga ditegur juga bahwa ternyata mana itu kan firman Tuhan. Seringkali kayak ya nganggap itu biasa gitu. Padahal justru di situ kekuatan. Nah, mungkin saya mau tanya ya Pak ya. Kalau di masa-masa penantian gini kan, di masa-masa persiapan pemurnian gini kan pasti nggak jauh hubungannya sama penantian kan Pak, masa menunggu gitu Pak. Nah, masa menunggu. Nah, di mana masa itu maksudnya nggak gampang kan, kayak tadi Kaleb itu harus 45 tahun kan ya. Nah, itu gimana sih Pak? Maksudnya masukannya supaya kita ini di masa-masa penantian ini menunggu itu kita bisa tetap tetap kayak nggak kayak yang dialami bangsa Israel ketika mereka masih kehilangan iman mereka. Tadi kan Pak David bilang soal lahir baru kan Pak. Nah, kalau saya tambahin sedikit lagi, kan ada tuh Pak, masih melihat ya Pak, ada yang ketika orang ngalamin Tuhan, tapi pas akhirnya mereka masuk ke dalam padang gurun tuh mereka kayak selesai gitu Pak. Ya, kayak selesai. Nah, hubungannya sama yang tadi saya tanyain, gimana sih maksudnya pas di masa-masa penantian itu, masa menunggu ini, masa pemurnian tuh bisa tetap kuat gitu. Padahal mereka dikasih tahu kayak tetap nggak mau dengar gitu Pak. Gitu. Jadi mereka dikasih tahu itu
tetap nggak mau dengar, nah itu nanti gimana gitu Pak? Iya. Jadi maksudnya kan kelihatannya mereka udah lahir baru gitu. Lahir baru ya. Kelihatannya Ya. sudah lahir baru, tapi kok sekarang jadi melempem, terus jadi apatis, terus kemudian Iya, malah sama sekali nggak mau gitu Pak. Iya, ya gini Pak, makanya ya ada dua pandangan, Calvin sama Arminian. Kalau Calvin bilang itu belum lahir baru, kalau begitu. Kalau lahir baru nggak mungkin kayak begitu. Tapi kalau Arminian berkata bahwa oke, lu udah lahir baru, ya kita bisa juga mengalami masa-masa seperti itu dan bisa terhilang. Ya, nah makanya itu harus berjaga-jaga terus dan setia sampai akhir. Nah berjaga-jaga terus ya itu tadi ada self discipline. Ya kita perlu ada di dalam, kita nggak boleh sendirian, nggak boleh one man show. Kita mesti ada dalam kelompok, kita mesti ada dalam terbuka juga, akuntabilitas juga. Kita harus akuntabilitas tahu ya bedanya sama responsibility, itu beda. Responsibility kita punya tanggung jawab. Kita nggak, jadi gini, responsible, kita punya tanggung jawab itu membuat kita akan bertahan. Orang yang nggak punya tanggung jawab itu akan bahaya. Jadi misalnya kayak orang yang di kutub utara, ya waktu dia sendirian dia bisa mati kedinginan, mati beku, hipotermia. Tapi waktu dia justru menggendong temennya yang sakit gitu misalnya ya, justru dia walaupun dia kerja keras begitu, dia punya tanggung jawab, dia survive. Kenapa? Karena dia bekerja. Nah sama, hidup itu bekerja. Begitu kita diam, bahaya. Ya, makan terus diam, bahaya. Kolesterol, kencing manis, segala macam, darah tinggi. Tapi kalau kita bekerja, kita punya tanggung jawab, punya ada yang kita lakukan, kita akan membuat kita maintain. Nah, jadi pertama kita harus punya tanggung jawab. Kerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kerjakan. Nah, bertanggung jawab itu atas sesuatu. Artinya itulah responsible. Kita punya tanggung jawab, kita punya kerjaan. Tapi nggak cukup. Harus akuntabilitas. Kita harus accountable. Accountable itu bicara kepada orang. Kita punya pertanggungjawaban kepada orang. Nah, ada nggak orang yang kita bisa bertanggung jawab? Artinya gini, oke, gue terbuka. Ya, gue begini. Ya, gue salah begini. Ada orang yang kita persilakan untuk menegur kita. Yang akan terima kita. Ya, kita punya orang yang kita bisa terbuka. Mungkin, dan saya berapa kali begitu. Dan akhirnya saya dikecewakan. Orang itu malah kaget. Hah? Lu begitu? Wah, lu begini. Wah, mereka malah anggap, wah nih, menjauhi saya. Saya kecewa. Iya kan? Saya lagi struggle ini loh. Ya kan? Kok begini gitu? Tapi ya nggak apa-apa. Saya belajar. Ingat bahwa walaupun begitu, ya saya punya Tuhan yang tempat saya curhat. Jadi Bapak saya itu sebenarnya Tuhan. Ya ini hanya alat manusia, ini hanya. Tapi begitu orang ini lari dari saya, nggak apa-apa. Saya curhatnya ke Tuhan, saya larinya ke Tuhan. Ya, saya belajar. Jadi tetap kita akuntabilitas, kita terbuka ya sama orang dan sama Tuhan. Ya, kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada orang. Ya, dan kalau diminta gitu ya. Dan kita juga siap gitu selalu mempertanggungjawabkan. Nah, jadi saya pikir itu. Jadi ada responsibilitas, ada akuntabilitas. Responsibilitas apa? Kita baca Alkitab, tapi kita juga akuntabilitas. Waktu pemimpin kita tanya, lu dapat apa hari ini? Lu belajar apa? Nah, kita juga siap. Apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu begini? Dikritik, kita juga siap. Nah, justru hal ini akan membuat kita proses. Waktu kita disiplin belajar. Kadang saya sering males ya beribadah, dengar firman, dan sering males belajar. Tapi begitu saya belajar, begitu saya baca Alkitab, begitu saya berdoa, saya dapat sesuatu. Kayak tadi Bapak bilang ya, malas. Tapi begitu Bapak ambil keputusan, iya saya mau begini, ada sesuatu yang baru yang mengalir. Ada satu kesegaran yang baru. Justru pada saat kita mau ambil responsibility, akuntabilitas, kita akan disegarkan terus. Ya, itu tadi yang membuat kita kuat tadi 3. Mana? Ya. Terus kemudian aktualisasi diri sama penundukan diri. Ini bicara soal responsibilitas sama akuntabilitas. Ketiga, selalu terus menyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar. Menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Bukan self-center, tapi God-center. Itu 3 yang terus-menerus. Terus-menerus. Itu kalau buat Calvin, inilah ciri orang yang sudah lahir baru. Yang tulen begini. Kalau enggak, ya mereka cuma kelihatan sudah lahir baru, tapi belum berubah. Tetapi kalau buat Arminian, ya lu bisa lahir baru, lu bisa heboh mengalami Tuhan, tapi nggak cukup. Lu mesti tetap disiplin 3. Jadi bolak-balik, ya tetap aja
harus ada 3 hal ini. Disiplin makan mana, disiplin ya tadi ada tanggung jawab, kerjakan. Bekerjalah yang rajin, bekerjalah yang benar. Ya melayanilah, dikasih tanggung jawab lu apa? Lakukan ya kan. Jangan menolak. Kalau memang dari Tuhan jangan alasan, jangan. Ya kalau memang ini dari Tuhan, tanggung jawab, lakukan, kerjakan pelayanan dengan setia ya. Nah, karena saya percaya upahnya dari Tuhan ya. Ada akuntabilitas, terbuka, siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau ditanya orang tentang iman kita, tentang apa yang kita lakukan, kita berani siap share. Nah, kita harus siap ya. Dan terakhir akuntabilitas sama Tuhan juga. Kita datang sama Tuhan ya, mempertanggungjawabkan. Tuhan, saya bagaimana Tuhan? Ayo review, Roh Kudus review. Saya bagaimana Tuhan? Nah, ini ya kayak doanya Daud. Selidikilah aku Tuhan, supaya aku nyata benar. Ya. Ayo uji aku. Bukan nantang, tapi intinya ayo Tuhan tes. Ya, benar nggak saya? Oh ya, waktu saya fail, oh ya Tuhan, saya sadar Tuhan, karena saya tahu Tuhan sedang menguji saya, ya, maka saya akan pas Tuhan, kata Daud. Ya. Karena saya tahu Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Jadi bukan seperti orang yang ayo lo, ya, gue mau tahu lu bisa apa enggak? Nggak bisa kan? Nah, lu payah kan? Bukan seperti itu Tuhan. Tuhan menguji kita untuk melatih kita supaya kita. Ya. Jadi justru karena itu kita mau selalu menguji hati kita, selalu mau mengecek akuntabilitas kita ya kepada orang ya. Kita mau kalau ditegur, oh lu salah lu begini, oke gue siap, oke saya salah, saya akan perbaiki lagi ya. Itu namanya akuntabilitas. Nah itu caranya supaya kita bisa survive ya. Jadi kita ada di dalam tim, ada di dalam jemaat Tuhan, kita tidak one man show, itu akan menjaga kita. Kira-kira kayak gitu. Berarti orang yang kalau orang nggak memutuskan untuk mengambil tanggung jawab sama akuntabilitas, berarti orang itu bisa dikatakan ini ya Pak ya, dia sedang memilih untuk mati di padang gurun gitu Pak. Dia bukan dia memilih mati, dia mungkin tidak memilih mati. Ya nggak ada orang yang kecuali orang yang mau bunuh diri. Tetapi orang yang justru intinya lebih tepat begini, barang siapa yang mengasihi nyawanya dia akan kehilangan nyawanya. Gitu. Dia pikir dia menyelamatkan nyawanya, justru dia kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang siap kehilangan nyawanya karena aku, justru dia akan mendapatkannya kembali. Jadi prinsipnya begitu lah Ibu. Apa sih orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ya, karena dia tahu di dalam Tuhan bukan kematian yang saya dapat, kehidupan. Hanya dekat Tuhan ada jalan keselamatan, penghiburan, kekuatan, ya kan? Yang sebenarnya gitu, pertolongan yang sejati. Makanya apapun yang terjadi gue akan lari terus ke Tuhan. Gue akan terus press ke Tuhan, ya. Saya akan semakin disiplin, saya akan semakin cari Tuhan. Itu bukan semakin udahlah apatis dan hancur lah. Itu bukan orang yang sudah pernah mengalami Tuhan. Nah, atau mungkin saja dia juga mengalami hal yang seperti itu, seperti Ayub misalnya, ya kan? Tetapi waktu saya percaya waktu ada saatnya Tuhan akan datang, ya, menghibur dia, menguatkan dia, atau pakai orang lain, ya, dan dia akan bangkit lagi. Ada waktunya. Nah, ketemu teman-teman yang kayak begitu. Walaupun dia sudah lahir baru, dia bisa begitu. Tapi kalau dia lahir baru yang sejati, ada waktunya nanti dia akan bangkit. Nah, bagian kita apa? Doakan terus. Doakan terus. Ya, doakan terus. Tuhan akan bekerja. Pertama, Tuhan akan tegur. Jadi ingat ada 5 cara. Pertama, Tuhan akan tegur lewat hati nurani. Suara hati. Kamu dengar? Lewat firman Tuhan. Lewat khotbah yang dia dengar. Lewat apapun ya, tiba-tiba dia bisa ingat firman Tuhan. Ya. Lewat firman Tuhan yang dia baca, tiba-tiba bicara. Kuat sekali. 1. Kedua. Yang ketiga, sentilan. Masih kamu dengar? Lewat firman Tuhan itu akan disentil. Ada satu kejadian-kejadian yang membuat dia sadar. Aduh, ini Tuhan lagi tegur saya. Tuhan lagi peringatin saya. Wah, jangan main-main. Itu yang ketiga. Masih nggak mau bertobat? Rotan mulai jalan. Tuhan akan kasih pukulan-pukulan. Ya. Waduh, dia akan mengalami kesusahan, penderitaan. Wah, ini pecut yang Tuhan lagi izinkan terjadi. Nah, ini buat dia bertobat. Tapi paling kalau masih nggak mau bertobat, ada yang bebal kayak gitu ada. Terakhir. Apa? 1 Korintus 5 ayat 5. Ya. Akan ada pukulan yang mematikan. Ya. Mematikan jasmani, tetapi
Tuhan beri dia kesempatan terakhir untuk ya. Dia akan benar-benar habis-habisan, hancur-hancuran dihajar Tuhan. Ya, benar-benar itu bisa mematikan dia. Tapi tujuannya baik, supaya dia bertobat. Nah, itu yang terakhir. Kalau dia sudah lahir baru, dia akan bertobat. Kalau Calvin percaya begitu, dia akan bertobat. Ya Pak, ini ada pertanyaan Pak. Mungkin ke chat dulu atau ke pertanyaan langsung ya Kak untungnya. Yang chat dulu aja. Ya, oke. Ini ada Pak David, apakah artinya setiap orang yang belum lahir baru akan gugur di padang gurun? Karena yang bertahan kan orang-orang yang sudah lahir baru. Atau apakah mungkin Tuhan izinkan padang gurun terjadi agar orang itu lahir baru? Iya, betul. Bisa dua-duanya. Jadi gini, orang yang nggak lahir baru dan nggak bertobat dan nggak mau datang ke Tuhan, ya hancur di padang gurun. Pasti binasa. Ya, tapi orang yang lewat padang gurun, mereka bertobat, mereka mengalami kelahiran kembali di dalam lahir baru di dalam padang gurun, ya selamat. Intinya yang bisa survive di padang gurun ya yang lahir baru. Ya kan? Entah sebelumnya dia ikut-ikutan, dia sudah jadi Kristen, terus kemudian lahir baru, terus kemudian lewat padang gurun, justru dia mengalami lahir baru. Dia shock, dia tergoncang, dan dia bertobat benar-benar, dia mengalami lahir baru, dia survive. Bisa lewat padang gurun, ya kan? Atau sebelum dia masuk padang gurun dia sudah lahir baru, ya dia akan semakin dimurnikan terus, ya kan? Sehingga dia bisa survive dan lewati padang gurun dengan baik. Ya itu memang betul. Jadi jangan sampai kita kena itu ya Pak, yang tadi ya 1, 2, jangan sampai ketiga dan keempat ya. lebih ini Pak ya, lebih repot kalau sampai ketiga dan keempat gitu. Iya. Intinya makin, kalau Tuhan bicara makin sakit dah, ya benar, diajar Tuhan makin sakit. Jangan keraskan hati ya Pak kalau Tuhan bicara. Betul. Oke Odi, ada yang mau tanya silakan Odi. Siapa yang bertanya? Ya teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Bisa langsung buka mic-nya, mau bertanya silakan. Saya mau tanya nih Pak David. Oh iya. Saya kan pernah dengar cerita gini, monyet ya, waktu kena angin, maksudnya monyet ada di pohon, waktu angin kenceng gitu kan, monyet pegangan makin kenceng, dia malah nggak jatuh ya. Terus waktu anginnya sepoi-sepoi, justru dia terlena malah jatuh. Iya. Ya. Nah padang gurun kan sepertinya identik dengan kekurangan, gitu kan. Susah gitu kan. Nah biasanya kan banyak orang justru biasanya lebih cari Tuhan gitu kan. Nah kalau misalkan kondisinya kayak monyet itu tuh ya, maksudnya gini, berjaga-jaganya sama gak sih sebenarnya? Kan ada dua kondisi tuh. Betul, jangan salah Bu Lingfung ya, ya. Jadi gini loh, padang gurun itu juga bisa jadi tempat yang nyaman. Dan kita lihat sekarang teman-teman yang nyaman dengan new normal. Makin santai, makin banyak waktu untuk menikmati hidup. Ya, angin sepoi-sepoi ini sekarang udah berjalan. Ya, sudah mulai terbiasa orang-orang kantor, anak buah saya. Seminggu masuk 3 kali. Wah, enjoy banget mereka. Ya. Sudah jadi kalau mau jalan-jalan tuh nggak tahu kita. Jadi pokoknya Jumat nggak masuk gitu ya. Dia minta izin, jadi kan Senin, Rabu, Jumat yang nggak masuk, dia Rebo, dia terakhir datang, jadi minta izin Jumat doang, ya kan? Ya, jadi dia pergi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ke Bali, asik. Jadi maksudnya makin banyak peluang untuk santai, untuk pamper yourself gitu. Jadi kayak tadi, kayak monyet yang udah mulai ngantuk gitu, ya kan? Itu satu sisi. Tetapi justru juga yang saya kemarin bilang bahwa padang gurun ini itu buat 2 orang. Ini 2 tipe orang. Satu yang merasa dirinya kuat, hati-hati. Barang siapa yang menyangka dirinya berdiri kokoh, hati-hati supaya dia jangan jatuh. Daud jatuh pada saat dia kuat, ya kan? Nah, Salomo juga jatuh pada saat dia merasa kuat. Nah, jadi pada saat kita merasa fine-fine aja, justru oke, kayak monyet tadi, fine-fine aja nih, aduh nggak ada angin badai, tenang tidur jatuh. Yang bikin kita jatuh bukan batu besar. Yang bikin kita tersandung bukan batu besar, tapi batu kerikil, batu kecil, ya. Yang bikin kita tersandung, nggak lihat, kita kepleset, jatuh, ya kan? Nah itu yang penting. Gitu.
Makanya kenapa kita harus kalau kita lagi santai, kita lagi nikmat, lagi tenang, justru kita harus semakin press forward. Kita semakin dekat sama Tuhan, kita harus semakin ingat gitu loh ya. Jadi prinsip ini yang tadi mana ya aktualisasi diri atau kita total submission kepada Tuhan dan menjadi penyembah yang benar, itu 3 hal yang harus terus itu harus menjadi apa ya kebiasaan kita gitu loh. Menjadi habit kita. Jadi apapun yang terjadi, gue udah biasa berdoa, gue udah biasa baca Alkitab, gue udah biasa melayani begini. Memang itu harus lakukan bagian kita. Jangan santai, jangan kita. Jadi justru kalau kita merasa mulai santai, itu hati-hati. Kita harus semakin oh nggak boleh nih begini ya. Saya juga bisa terlena ya. Mulai pertama saya kan udah lama nggak nonton TV. Tapi begitu saya mulai lagi makan siang gitu, lihat YouTube lah, lihat itulah siapa namanya tuh. Siapa tuh namanya tuh ya, food traveler lah, ya lihat makan gitu ya, makan saya kebablasan, lihat video ini satu lagi makan udah kelar nonton terus, lihat dia makan terus, jadi pikirannya makanan mulu ya, nggak lama 2 jam, dahsyat 2 jam dia udah nonton ya makan gitu. Nah ini itu warning buat saya tuh, nggak boleh nih jangan ya, nggak ada puas-puasnya nonton, nanti abis dari food traveler yang satu ke food traveler yang lain ya lihat dia jalan-jalan, itu siapa tuh namanya tuh saya lupa tuh ya. Itu anak Tuhan juga tuh. Siapa tuh namanya tuh yang orang Thailand tuh ya, yang terkenal tuh siapa tuh namanya? Aduh saya lupa deh namanya tuh ya, siapa namanya. Jadi dia sama keluarga jalan-jalan lah ke Amerika lah, kemana makan terus makanan ini, makanan itu. Waduh, jadi makanannya kurang enak, jadi enak juga lihat dia jadi sambil makan itu. Terus makanan udah habis lihat dia makan, waduh makan steak, makan apang segala macam. Enak banget dia makan ya. Pokoknya ciri khasnya wow gitu ya, enak. Waduh jadi saya tuh bener gitu ya, lihat dari satu video ke video yang lain nggak berasa 2 jam. Tentunya ya habis waktu buang waktu percuma. Nah, itu saya mulai ingat lagi ya. Jadi karena kita sudah terbiasa, kita begitu mulai menyimpang gitu kita akan balik lagi. Jangan biasain. Nggak apa-apa, jangan begitu ya. Jadi ini adalah suatu habit yang harus kita bangun dulu. Nah begitu habit kebangun, begitu mulai menyimpang kita akan terbiasa balik lagi. Ya saya pikir ya kayak gitu ya Bu ya. Intinya berjaga-jaga terus ya Pak ya? Iya, makanya kita harus ada dalam kelompok ya, supaya kita waktu dalam keadaan normal justru kita harus ada dalam kelompok sehingga ada tanggung jawab terus yang harus kita kerjakan. Jadi kita akan diingetin terus ya, kayak seperti hiu, seperti ikan apa tuh yang katanya ditangkap ya terus mati terus karena kan dalam perjalanan dia tenang terus dia mati ya kurang oksigen. Tapi begitu ditaruh hiu kecil, wah dia akan lari karena diuber terus ya kan, malah sampai di darat dia tetap hidup ya gitu tadi. Kita mesti ada satu pressure. Ya, jadi kita harus kayak tadi dibilang di kutub utara, dia nggak ada tanggung jawab, dia nggak beban, nggak gendong temennya, dia mati kedinginan. Tapi begitu dia ada tanggung jawab, ada responsibilitas, ada akuntabilitas, dia akan survive. Ya, itu akan membuat kita tidak terlena, ya, tidak tertidur lelap, karena ada tanggung jawab. Ya, ada pressure, ada tanggung jawab yang harus ada pelayanan kita, itu tanggung jawab kepada sesuatu. Tetapi juga harus ada tanggung jawab kepada orang, ya, kepada siapa kita bertanggung jawab. Jadi kepada apa kita bertanggung jawab itu responsible, kepada siapa kita bertanggung jawab itu akuntabilitas. Kepada siapa yang tertinggi adalah Tuhan. Jadi kita harus siap mempertanya tiap malam waktu lagi berdoa, Tuhan bagaimana saya hari ini? Ya, kalau kita bertanya pasti Roh Kudus akan ingetin kita. Ya, itu akuntabilitas. Nah, responsibilitas tanggung jawab pelayanan kita bagaimana? Kita tetap kerjainnya, disiplinnya. Ya itu saya pikir yang akan menjaga kita untuk tetap aware, tetap berjaga-jaga. Terima kasih Pak David. Ya, thank you. Oke, dari teman-teman yang lain, adakah yang masih mau bertanya? Jadi keinget lagi nih Pak David. Berarti sebenarnya kalau Tuhan suruh kita terus berbuah, ada hubungannya dengan itu ya? Iya. Berbuah itu kan sebenarnya natural karena prosesnya diikutin. Jadi jangan ubah, aduh gue kok belum berbuah ya. Aduh gue kok belum berbuah ya. Aduh ayo berbuah dong. Ya, itu adalah proses yang natural. Ya, sama deh. Apapun melahirkan itu juga natural. Kenapa ya gue belum hamil? Belum hamil ya. Ya, tetap ada bagian kita. Tapi jangan lupa selain ada bagian kita untuk memeriksa ada yang salah nggak ya. Oh ada yang belum dilakukan nggak ya. Nah, itu proses kan bicara.
Tetapi melahirkan atau berbuahnya sendiri itu adalah normal. Kalau prosesnya sudah kita lakukan dengan benar, pasti berbuah itu adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Jadi nggak usah ayo berbuah kalau jangan. Justru itu tanda bahwa ada sesuatu ya. Dan berbuah itu yang penting sebenarnya adalah yang Tuhan kejar adalah buah karakter. Itu. Ya, kalau buah jiwa itu otomatis ya Tuhan akan bawa. Jadi jangan ayo gue jadi gini. Kejar targetnya itu jangan kuantitatif. Kejar target yang harus kita kejar nih kualitatif. Kalau kejar kualitatifnya udah bener, kuantitatif tinggal masalah waktu. Ya, waktunya terserah kapan. Ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa. Dan hasil kuantitatif yang kita lahirkan juga akan kuat. Maksudnya gini loh, bukan sekedar jiwa-jiwa yang tempe mentalnya, melempem banyak tapi tempe semua. Goncangan dikit hilang, itu palsu. Ngerti nggak? Ya. Tapi kalau kita prosesnya udah benar, mungkin kita hasilnya 1-2, tapi boleh dicek. 1-2 ini kuat. Ya, akarnya benar. Nah, lebih baik begitu. Saya pikir ya, daripada banyak tapi hasilnya bukan Kristen yang sejati. Ya. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Thank you. Jelas Ling, jadi sedikit tapi kualitasnya ya. Iya. Kualitasnya benar ya Pak ya. Betul. Daripada banyak tapi tempe mentalnya. Tempe semua. Burung palsu pipit semua. mentalnya ya Pak. Iya, mentalnya palsu burung semua. pipit Percuma. ada angin lari ya. Iya, betul. Oke, satu lagi ya Odia, Ani ya. Kasih kesempatan satu lagi yang bertanya, silahkan. Mumpung ada Pak David. Masih ada Bapak Ibu. Ada yang mau tanya nggak soal ini? Pak David mau tanya. Ya, oh iya. Fitri. Fitri, tunjukkan wajahmu Fit. Oke. Saya lagi sambil siap. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Pak David pagi. Ya, mau nanya pagi. Pak, kalau sebetulnya padang gurun itu dalam setiap hidup kita itu cuma 1 kali atau berkali-kali atau sesuai kebutuhan gitu. Karena gini, kalau misalnya tadi yang kayak Cipung Ling tanya gitu, itu berkaitan dengan proses dan akhirnya menghasilkan buah. Berarti kayak saya nangkepnya gini, setiap padang gurun itu kayak one step kita ngalamin padang gurun, kita lulus atau enggak. Terus kita menghasilkan apa di situ ujiannya. Kemudian next step apa lagi. Dan kayak never ending story of padang gurun kan Pak gitu. Jadi kayak ada jeda sedikit, nanti masuk lagi padang gurun, jeda sedikit padang gurun, jeda sedikit padang gurun. Atau padang gurun itu hanya 1 kali untuk menghasilkan yang tadi pertanyaannya tadi, sampai orangnya benar-benar lahir baru dulu, lalu the rest of it memang cuma tinggal ujian namanya gitu loh. Itu sih Pak yang lagi mau saya tanya. Sama satu lagi gini Pak, kenapa ya saya ada satu teman gitu ya, kayaknya dia ngalamin padang gurunnya itu parah banget gitu. Kesannya kayak udah bertubi-tubi banget, udah jatuh ketimpa tangga, mungkin kalau perlu digigit sesuatu gitu ya. Parah banget gitu, karena kondisinya benar-benar parah gitu. Maksudnya, dan saya tapi memang saya lihat ada penyertaan Tuhan dalam hidup dia, cuma kayak the big problemnya itu kok nggak kelar-kelar. Saya sampai tanya Tuhan, bagaimana buat hidup dia gitu. Dia pun sudah berdoa dan berserah sepenuhnya sama Tuhan, tapi kok kayaknya nggak kelar-kelar. Nah kalau kayak gitu, kira-kira gimana letak salahnya gitu Pak David? Itu aja sih Pak David ya Mas. Iya, thank you. Iya, jadi benar, padang gurun itu, kalau saya mau berkata, ya sebenarnya itu adalah suatu, jadi gini, bukan padang gurun, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, padang gurunnya beda-beda gitu ya, enggak. Saya percaya ini padang gurun terus. Ya, padang gurun ini beda-beda, tapi padang gurun terus. Karena ini adalah masa ujian kita ini seumur hidup. Jadi gini, tapi ini gini ya, saya mau khotbah soal, sebenarnya saya lagi siapin juga khotbah soal 3 tahap keselamatan Kristen. Ya. Jadi orang yang sudah lahir baru, kan target kita adalah nanti sampai di surga yang kekal.
Nah, selama kita setelah lahir baru sampai surga yang kekal, ini proses namanya sanctification, pemurnian. Ya, jadi tahap keselamatan itu orang Kristen pertama adalah justification, pembenaran. Kita dibenarkan pada saat kita lahir. Oke, terus kemudian terus nih sampai kita mati itu adalah proses sanctification. Inilah yang disebut padang gurun. Ini pemurnian terus pemurnian, terus. Ya, cuman kita ada kan ujian kan juga nggak terus-terusan. Ada waktu jeda istirahat, ya kan, kesiapan lagi, ya kan, baru nyelam lagi. Terus nanti bangun lagi, istirahat, tarik napas dulu, ntar nyelam lagi. Ada. Tapi itu adalah proses terus-terusan. Sampai kapan? Sampai glorification. Sampai dimuliakan Tuhan pada saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya. Nah, pada saat itulah ujian kita selesai, kita sudah jadi emas yang murni. Tapi emas yang murni ini, setelah saya percaya, bukan berarti kita jadi pajangan, duduk diem, duduk di sorga. Enggak. Setelah itu waktu kita terima, sampai di glorification, itu kita menerima mahkota. Di situ kita exercise. Di situ terbukti kelihatan hasil ujian kita selama hidup ini. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita akan melihat kemuliaan, kita akan melihat tanggung jawab, dan kita akan benar-benar enjoy ya memerintah bersama Kristus. Dengan semua peperangan yang sudah kita lalui, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Ya, jadi begini. Waktu bangsa Israel keluar selama 40 tahun di padang gurun itu kan proses terus. Tapi bukan berarti mereka enjoy juga, mereka ada juga sukacita di padang gurun ya kan, karena hadirat Tuhan segala macam. Tapi nanti begitu mereka masuk tanah Kanaan, mereka kan siap jadi tentara yang hebat, yang ditakuti. Padahal mereka cuma di padang gurun latihan apa sih? Tapi nggak tahu tuh ya bagaimana. Jadi mereka tuh sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa Kanaan. Perang nggak pernah kalah mereka, nggak pernah. Sampai mereka menduduki total Kanaan. Dan puncaknya zamannya Raja Daud. Ya, jadi artinya saya percaya begini, di dunia ini ya kita akan padang gurun terus. Cuman beda-beda. Tujuannya apa? Tuhan sedang proses kita dari segala sisi sehingga kita menjadi emas yang murni, jadi permata yang indah. Ya, temennya ibu yang ngalami itu, ya memang dia lagi ada bagian-bagian yang memang Tuhan lagi mau beresin. Di core-nya itu di akarnya yang belum beres. Ya, saya mau tanya, buat Tuhan gampang nggak sih nolong kita? Gampang. Bangkitin orang mati gampang. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, gampang. Tapi kenapa belum? Artinya ada sesuatu yang Tuhan tunggu dari kita. Nggak apa-apa, ikutin aja proses. Ya, dan kita harus punya sikap yang seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, bukan apatis, bukan udahlah hancur-hancur mati-mati. Enggak, saya percaya pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Saya percaya itu. Dan ingat, ya Tuhan punya panggilan yang unik buat kita semua. Dan ingat, semua perang yang dahsyat selalu menghasilkan jenderal yang dahsyat kalau hidup. Jadi pastikan temannya ibu lahir baru. Lahir baru, dia akan siap jalan. Nggak apa-apa, perangnya dahsyat, nggak apa-apa. Ingat, hasil perang yang dahsyat adalah jenderal yang hebat. Pasti. Coba lihat, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Pasti pertempuran iman mereka juga dahsyat. Nggak usah jauh-jauh. Konglomerat, ya, Sudono Salim. Sebutin deh kok, ya, Khairul Tanjung. Tuh. Katanya anak singkong. Kan bukunya kan dia anak singkong tadi. Lihat, dari tapi dia melalui ujian yang berat, akhirnya jadi jenderal yang hebat. Sama. Ya, temannya ibu juga pasti akan alami itu kalau bersama dengan Tuhan. Ya, kalau enggak ya hancur. Ya, jadi saya percaya begitu ya, proses ini yang berat. Saya juga mengalami banyak. Ya, tetap. Tapi bersama dengan Tuhan, ya ada kita akan melihat ya. Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan nggak pernah tinggalin kita, Tuhan kasih jalan keluar. Dan teman saya juga ngalamin, ya, dan dia jatuh berulang-ulang di tempatnya. Saya udah ingetin dia, jangan loh, kamu bisa mati beneran loh. Umur kamu sudah 68, kamu dulu mau retire umur 55, happy mau jalan-jalan keliling dunia. Tetapi sampai sekarang kamu masih struggle, spot jantung loh. Saya lihatnya aja udah, aduh stres saya lihat kamu, ya.
jantungan jalanin bisnis kayak begitu. Ya, kayak berjudi gitu. Ya, jadi tapi saya bilang ya let it go lah, lepasin, jangan pegangin kuat-kuat terus. Ya, karena dia pegangin kuat-kuat itu dia, saya bilang, saya nggak ngeri banget deh lihat stresnya. Dia pinjem dengan jadi pakai bisnis yang gede ini, pinjemannya juga gila-gilaan, bagi hasil tapi gila-gilaan. Ya, dan yang bagi hasil itu juga pokoknya gue mesti dapat segini ya. Dan dia mengalami banyak masalah. Tapi dia terus berdoa. Saya bilang, ya lu berdoa tapi cara lu udah salah. Ya, cara jalannya udah nggak biblical. Lu pasti udah deh. Terakhir ini ya Tuhan udah tolongin kamu lolos dari lubang jarum, lubang apa segala macamnya. Udah stop. Ya, habis ini lepasin. Ya, bayar dengan harta yang ada, udah lepasin. Ngomong sama orang ya, dan bicara sama orang, hadapi masalahnya satu-satu. Udah, jangan lagi main, istirahat. Kalau enggak, saya bilang, mimpi istri saya tentang kamu, jangan sampai itu terjadi. Karena istri saya mimpi tentang, istri saya nggak tahu dia bagaimana, tapi mimpi itu mati. Dan saya bersedih, ya, atas dia dan kematian dia waktu itu. Jadi, nah ini adalah orang yang saya bina udah 20-an tahun. Dia jadi orang yang tough, tapi ya itu tadi ada satu hal yang belum beres gitu. Dan dia melayani Tuhan, dia jadi pemimpin. Dia tetap struggle, tetap berdoa dia terus sama Tuhan. Tapi ada satu hal ini yang dia berulang-ulang nggak beres gitu. Ya, dan saya percaya ini. Dan orangnya optimis ya, mau melayani Tuhan. Saya bilang, kalau kamu melayani Tuhan bukan karena kamu kaya, punya harta segala macam. Ya, tapi dengan apa yang ada pada kamu, Tuhan bisa pakai kamu. Ya. Jadi bukan selalu harus dengan duit. Gitu. Harus punya banyak duit dulu baru bisa melayani Tuhan. Enggak. Ya banyak hal lah. Jadi saya pikir ya Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup. Tapi kalau belum dan mengalami banyak hal yang berat, itu artinya ada sesuatu yang kita tanya sama Tuhan. Apa Tuhan yang saya mesti beresin? Jalanin aja. Ya, bukan berarti kalau kita beres artinya harus jadi kaya, buat sehat, gemuk, apa segala macam. Bukan, tapi ya ada yang sampai mati. Ya, ada yang sampai sakit kanker sampai mati. Nah itu gimana? Ya, saya kasih contoh deh. Mungkin ada yang tahu di sini kan, ada yang pernah ikut di sini jemaat Mandarin namanya Ai Xie Chan. Dia kan sudah meninggal kanker payudara. Ya pertama kali waktu kanker payudara saya datang ke rumah dia waktu pandemi kan. Nah dia itu mulai dari terus habis itu dioperasi sudah oke semua ya, tapi terus kemudian kemo segala macam. Tapi penyebarannya itu cepat ya, sampai ke tulang belakang segala macam. Nah jadi dan saya lihat dan dia tetap loh berdoa sama Tuhan. Dia ikut doa pagi Tauntung, ikut doa pagi yang Mandarin, ya ikutlah semua ibadah online, ikut ya. Dia rajin mencari Tuhan, tapi toh dia meninggal jauh lebih cepat daripada jemaat yang satu lagi, kanker payudara juga. Wah, tapi mengeluh terus, teriak-teriak terus ya, maksudnya komplain cucunya lah, komplain nggak ada duit lah, komplain padahal gereja bantuin dia. Ya bantuin semua diakonia, sembako, kita juga para pemimpin juga bantuin secara pribadi ya. Datang besuk, tapi dia itu kalau dinasihatin sih mah udahlah, saya capek nih. Nah, dia ngomelin cucunya, padahal cucunya belum percaya ya. Jadi kepahitan sama cucunya segala macam. Jadi saya lihat dia mengalami udah kanker, sengsara lagi hidupnya. Dia sampai waktu saya datang, dia nangis dan dia teriak. Ya beberapa bulan yang lalu udah saya datang terakhir. Karena pandemi yang berat saya nggak datang. Terakhir saya datang kemarin bulan lalu. Dia langsung nangis. Teriak, Pak David, saya mau mati aja. Saya nggak mau hidup lagi. Ya. Ternyata itu tadi, kepahitan dia, kekecewaan dia, dan dia nggak percaya sama Tuhan. Dan ini lihat, itu mempersulit. Ya. Jadi bagian dia apa? Bukan berarti kalau dia bertobat dia langsung sembuh. Enggak. Tetapi saya percaya waktu dia bertobat, waktu dia datang ke Tuhan, ya, dia akan menerima, dia bisa menerima segalanya. Endingnya di mana? Pada saat dia meninggal, dia bisa meninggal dengan tenang, dengan damai. Rest in peace. Ya.
Saya percaya itu. Ya, Ibu Syed Chan, walaupun dia menderita kanker dan sakit banget. Aduh, saya pernah ada pelayanan di mana ibu-ibu di Mandarin yang sakit kanker tulang, itu sakit banget. Dia sakit. Jadi dia kankernya itu dari payudara. Ibu Syed Chan itu menjalar sudah ke tulang belakang dari leher sampai ke pinggang, hitam semua. Itu sakitnya saya nggak bayangin sakitnya kayak apa. Ya, tapi dia rest in peace. Nah, di situ akhirnya. Dan saya percaya tersedia mahkota. Ya, jadi itu ujiannya. Jadi beda-beda. Kita nggak bisa selalu mengharapkan, oke, kita akan menikmati di sini. Enggak. Mahkota yang sebenarnya bukan di sini. Upah yang sebenarnya bukan di sini. Upah yang sebenarnya nanti adalah harta yang sebenarnya adalah di kekekalan. Ini yang harus kita lihat yang benar dalam berkristenan. Makanya ada orang yang menderita sampai akhir. Tapi saya percaya di saat terakhirnya dia rest in peace. Ya. Tapi ada orang Kristen, tanda kutip ya, Kristen KTP, yang meninggalnya pun tidak rest in peace. Meninggal dalam ketakutan, meninggal dalam kekecewaan, meninggal dalam kepahitan, meninggal dalam kebencian, ketidakpercayaan. Itu tidak rest in peace. Ya. Nah, jadi kita mau ya, supaya bisa finishing well, ya, rest in peace. Ya. Tuhan Yesus berkata, di dunia ini, di dalam dunia ini kamu menderita. Artinya sepanjang kita di dunia pasti ada penderitaan. Memang naik turun. Bukan berarti kalau kita sudah naik, oh lega, sudah lolos nih dari padang gurun. Belum tentu, kita masih di padang gurun. Sampai kapan? Sampai selesai glorification. Jadi jangan lihat teman kita, aduh masih di padang gurun, nanti ada waktunya kayak gitu. Udah keluar dari padang gurun. Belum, men. Belum. Kita masih di padang gurun. Ya. Sampai kapan? Sampai glorification. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah belajar terus, kita akan terus mulai ya terbiasa dengan gaya Tuhan, dengan disiplin yang baru, new normal. Apa itu tadi? Mana? Ya, terus-terusan namanya bukan aktualisasi diri, tetapi total submission kepada Tuhan, total penundukan diri kepada Tuhan, total ya komitmen kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi penyembah yang benar. Terus menerus. Ini 3 hal ini. Nah, kita akan makin terbiasa. Kita akan mulai menikmati hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan terus. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Tetap ada masalah. Ya, sampai kapan? Sampai kita rest in peace. Sebentar itu. Ya, kita sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu target kita. Oke, Gimana Fitri? Ya, udah paham Pak David. Thank you ya Pak David. Ya. Jadi yang jangan berarti di dunia ini artinya kita nggak ada. Enggak. Di tengah peperangan, di tengah padang gurun itu ada sukacita. Di padang gurun itu ada kelegaan yang dari Tuhan. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kita tahu kita akan terus berperang sampai akhir. Tapi di tengah peperangan itu kita akan berperang dengan kesegaran yang dari Tuhan, dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Oke, Yang berarti seperti sepanjang hidup kita itu like shaping stage gitu ya Pak, sebelum nanti akhirnya pas di surga gitu ya Pak. Iya, betul. Oke. Yang dikikis-kikis dulu lah ya Pak gitu. Ya. terus kikis terus. Iya, makanya never ending story berarti. Iya. Kita lihat kan berlian tuh kalau belum diasah kan segede begini. Tapi begitu diasah tinggal mungkin segini. Iya. Tapi yang begini ini kalau dijual harganya Nggak ada murah. harganya. Ada harganya mungkin 1 juta. Tapi begitu diproses jadi segini, 10 karat misalnya atau 5 karat lah segini. Wah, itu miliaran misalnya. Kalau dipolesnya benar, ya kan? Jutaan segini. Tapi nilainya puluhan, ratusan kali lipat dibanding waktu segitu. Jadi jangan dipikir, aduh gue hancur nih Tuhan, gue dikikis terus hancur makin kecil. Jangan salah. Nggak ada Makin sisanya. kecil, makin keras.
Berlian itu jauh lebih keras. Ya kan, dia bisa motong kaca, dia bisa motong segala macam, itu keras banget berlian. Dan harganya mahal banget. Ya, berarti benar lagu sekolah minggu itu ya, Kak Untung. Ya, semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Iya. 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 Thank you Pak David buat jawabannya. Sama-sama. Jadi kuncinya tetap setia ya Pak, karena padang gurun pasti terus akan ada. Istirahat ada lagi ya sampai selesai. Jadi respon kita yang paling penting sekarang sudah mengerti, tetap setia. Ya. Oke, Pak David, terima kasih karena waktu. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kalau ini mungkin bisa dilanjutkan di Rabu mendatang tuh Pak, yang konser gabungan lagi tuh. Apakah bisa? Tiap minggu ya, Rabu ya? Enggak, 2 minggu sekali Pak. Memang biasanya kan kayak Edi, ya biasanya kan kayak Dur. Cuman ini mungkin selanjutnya minta Pak David lanjutin dulu sekali lagi. Oke. 2 minggu lagi Pak. Jadi Rabu tanggal berapa tuh? Enak nasi infoin. Yang penting bukan Rabu ini, Rabu depannya lagi. Bukan tanggal 13, 14 ini kan, bukan ya? Bukan Pak, bukan. Sorry, saya lihat dulu jadwal saya. Saya ini lagi sekolah Pak. Saya lagi belajar apologetika. Jadi ada kelas tiap hari terus sampai malam sebenarnya. Ya, saya nih sebentar, saya punya jadwal ini kelas apologetika. Itu Rabu tanggal 20 Pak itu adanya. 20 ya. 20. Oh, saya ada live Q&A jam 18.30 sampai jam 21 Pak. Nggak bisa. Oh, iya. 20, iya ada tanya jawab. Oh, jadi bentrok ya. Nggak bisa tuh 20. Oke, nggak apa-apa. Nanti next ya. Iya Pak. Iya, pakai asisten dosen aja, Bos. Apa? Bukan. Saya jadi muridnya Pak. Saya bukan jadi dosen. Saya justru jadi murid. Saya justru harus bertanya kepada kan itunya pengampunya kan itu siapa namanya Putri Handoko, Bejo Ali gitu kan. Itu mereka tuh. Jadi saya lagi belajar Pak, lagi sekolah. Ya bagus itu apologetika. Iya. Pak David punya asisten aja Pak Untung. Maksudnya gitu. Iya. Jadi kalau Pak David berhalangan ada Pak Untung. Oh iya. Betul Pak Untung. Pak Rudi siap-siap lah Pak Untung. Waduh, bro. Kalau Pak Untung mah bukan asisten itu namanya. Oh enggak lah. Senior itu. Enggak Pak, enggak. Ya. Oke. Lingfung masih ada Lingfung. Iya betul. Lingfung Pak David namanya bukan Lingfung. Pak Rudi. Iya emang tuh. Apa lagi sibuk nih? Apa ngurusin warga? RT nih nggak taunya. Waduh. RW Pak, di Pak RW. Woi, Pak RW. Waduh luar biasa. Pak Lukas kalah dong nih. Udah dekat gubernur. Pak RW. Kalah lah. Layanan kan. Ya, thank you. Oke, Pak David, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Salam berkati ya, Pak. Ya, sama-sama. Berkati. Ya. Terima kasih Pak David, Pak Untung. Terima kasih.